Usainya mudahkan akses layanan publik jadi percontohan dunia. Baginya, kembangkan sebuah kota bukan berarti memperbanyak sarana, namun tumbuhkan kesadaran warga. Baru 2 tahun menjabat wali kota, ia membuat Gerbang Timur Indonesia kian syarat pesona. Simak perbincangan saya bersama Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, dalam Satu Indonesia. Muhammad Ramdan Pomanto, biasa dikenal Dani Pomanto, pemimpin daerah penuh terobosan. Sejak menjabat wali kota pada tahun 2014, hasratnya adalah menjadikan Makassar kota nyaman kelas dunia. Kuncinya, ibu kota Sulawesi Selatan ini harus bersih, juga jadi kota pintar dan ramah pada pendatang. Dani berhasil menyulap Gang Kumuh menjadi lingkungan yang bersih dan asri. Sebutannya Lorong Garden. Sementara untuk mewujudkan Makassar sebagai kota pintar, Dani mencetuskan Smart Card atau kartu pintar yang mengintegrasi berbagai pelayanan juga menyediakan berbagai fasilitas kesehatan masyarakat secara cuma-cuma. Sejak memimpin, pria berusia 52 tahun dan juga seorang arsitek ini berhasil membuat Makassar meraih Piala Adipura selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015 dan 2016. Bagus sekali nih serve anunya. Nah, ini berbicara soal Makassar, ternyata kalau kita jalan-jalan ke sini, nggak cuman ada Pantai Losari atau Benteng Rotterdam. Selamat datang di surga tropis, ini namanya Pulau Samalona. Samalona. Ini luar biasa. Saya tahu tempat ini ternyata simple aja, dari gadget. Ternyata di sini ada juga dibikin aplikasinya. Ya. Jadi aplikasi ini namanya adalah Makassar Sombere and Smart City. Di sini kita bisa lihat ada peta wisata, tempat-tempat populer, ya. termasuk Samalona ini. Lengkap ya. Bapak kepikiran dari mana bikin aplikasi kayak gini? Semua di dunia ini punya smart city. Tapi kita different. Kita different karena kita mengeksplor kultur kita. Smart city is about the hardware and software. Sombere is about the hardware, hati. Ya, Ya. hati. Nah, inilah kita lihat. Jadi hospitality, kemudian brotherhood and humble. Itu bagian daripada kombinasi antara teknologi dan culture. Ini ternyata fiturnya banyak juga loh. Promo, Bahkan ada ya. belajar bahasa lokal. Jadi kalau misalnya Ya. ada turis asing ingin tahu apa bahasa Indonesianya, how are you? Ya. Ya. Apa kabar? Terima kasih. Tuh kan? Ya. Kece deh. Sama-sama. Dan tahu nggak yang bikin ini? Apa siapa? Itu anak-anak juga, anak-anak di SKPD gabung dengan anak-anak cerdas di Kota Makassar. Kita punya namanya Rumah Software Indonesia. Yang terdiri anak-anak berbakat, mereka buat aplikasi, kita siapkan hardware-nya semua. Dengan software-nya. Mereka tinggal masuk bikin apa saja. Nah, salah satunya adalah seperti ini. Hampir semua aplikasi itu lokal. Kalau yang ini nih Pak, ini adalah salah satu fasilitas juga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Bentuknya amfibi ini berarti Amfibi, bisa beroperasi di air, di darat Ya. juga. Biasanya dimanfaatkan untuk apa ini, Pak? Jadi biasanya dalam event-event tertentu orang mandi di pantai itu begitu ramai sekali, termasuk di pulau, sehingga beberapa kecelakaan laut ini sangat berperan sekali, termasuk pada cuaca-cuaca ekstrim ini bisa menembus cuaca. Nah, sehingga saya kira memang sewajarnya ini kita maksimalkan fungsinya, sehingga selama ini inilah yang membuat perasaan lebih aman. Orang bisa bermain di laut. Satu lagi yang menarik adalah pengaplikasian Smart Card. Smart Card ya. Itu luar biasa Ya. karena mungkin di Indonesia baru pertama. Di dunia hampir saya udah perlihatkan di Amerika, di Kanada, mereka nggak punya gitu. Terpisah antara fungsi-fungsi kartu yang untuk cashless dengan fungsi-fungsi kartu untuk private itu terpisah. Kita satu. Namanya One Card for All. Apa saja yang diintegrasikan ke situ, One Pak? Card for All. Kesehatan, pajak, kependudukan, kemudian ya medical record. Bapak Itu yang dapat- penting medical record.
medical record. Jadi semua orang bisa gampang mengakses kepentingan Misalnya untuk kesehatan begini, mereka. kadang-kadang hal-hal emergensi itu tanpa data, akhirnya penanganan membuat mereka bisa lebih celaka lagi. Oh. Misalnya ada orang stroke, tidak ada identitas, tidak tahu dia sakit apa. Kalau ada smart cardnya, tinggal di tapping begini, udah ketahuan terakhir sakit apa, dokter siapa yang handling, jantungnya terakhir apa, golongan darah apa, lengkap. Semenjak ada smart card, kira-kira perubahan yang paling kelihatan itu apa, Pak? Efektif, orang kesehatan simple, kemudian sistem kesehatan kita tidak ribet. Mohon maaf, kita sekarang seluruh tanpa kartu ataupun dengan kartu kita layani 24 jam. Yang namanya Makassar sering juga dibilang sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Ya. Nah, ini gimana Bapak memastikan supaya yang namanya gerbang kan harusnya kelihatan cantik, supaya menarik orang untuk datang. Jadi saya arsitek, tapi saya tidak mulai dari membuat ruang. Saya mulai dari kesehatan, sampah, dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau kita mulai dari ruang, masyarakat kita sakit. Memangnya kalau lihat gedung bagus dia sembuh? Harus dengan sentuhan dulu. Harus hal yang paling hakiki di masyarakat. Kesehatan, sampah, pendidikan, ya, kemudian engagement, bagaimana mereka merasa terlibat, akhlakul karimah. Apa yang kita lihat ini adalah partisipasi warga. Mereka menghijaukan apa yang ada dulu. Tidak harus menunggu bantuan atau proyek atau dalam bentuk proyek, tidak sama sekali. Sehingga kita mulai namanya lorong garden, longgar. Ini sebetulnya sebuah pertanyaan buat saya, karena di saat banyak sekali pemimpin daerah mungkin membangun kota dengan bikin taman-taman atau mungkin sarana rekreasi. Ya. Bapak pilih untuk menata lorong-lorong atau gang permukiman padat penduduk gitu. Kenapa? Lorong itu ibarat kalau tubuh itu sel. Dia akan menentukan kota ini sakit atau sehat. Di lorong, semua persoalan sosial ada di situ. Kemiskinan ada di situ. Pendidikan yang rendah ada di situ, pengangguran ada di situ. Sehingga yang kita obati dulu adalah justru di lorong-lorong seperti ini. Caranya adalah mereka yang harus dimotivasi. Apa yang kita lihat ini adalah partisipasi warga. Mereka menghijaukan apa yang ada dulu. Tidak harus menunggu bantuan atau proyek atau dalam bentuk proyek, tidak sama sekali. Sehingga kita mulai namanya lorong garden, longgar. Longgar, lorong garden. Jadi mereka merasa longgar karena hijaunya, karena asrinya. Adakah pengalaman dulu tinggal di lingkungan seperti ini? Mungkin itu yang menggerakkan Bapak. Saya lahir di lorong. Iya. Saya besar di lorong. Saya kawin di lorong. Dua anak saya lahir di lorong. Dan saya kira itu menjadi bahagian pengalaman saya untuk yang pertama memahami kehidupan lorong. Biasanya kota itu make up-nya dulu, tapi lorongnya nggak dibenahi. Kalau misalnya lorong itu ibarat hati, maka hati atau heart itu yang kita benahi. Logikanya sederhana. Kalau mereka menganggur, kemudian menjadi persoalan sosial, baik itu kriminalitas atau seks bebas misalnya, atau penyakit menular. Apakah dengan saya membangun misalnya pertama, mohon maaf, taman, mereka bisa sembuh? Enggak. Jadi sebetulnya ada misi besar di mana di sini juga efeknya ternyata berantai ya, menurunkan angka kriminalitas, pengangguran, kemudian ada semangat untuk membangun. Kemudian yang paling sulit adalah merubah mindset mereka dengan misalnya menanam hortikultura yang punya nilai ekonomi tinggi, misalnya cabai, dan insya Allah itu akan menjadi bagian dari pendapatan masyarakat lorong. Jadi sudah berapa lorong nih Pak yang dilonggarkan? 7.500 lorong sekarang ini progresnya 65%. Jadi sekitar kira-kira 4.000 sampai 5.000 lorong sekarang udah seperti ini. Dan kalau kita mau coba biayai secara totally, saya kira pemerintah kota tidak akan sanggup dengan itu. Tapi dengan keterlibatan masyarakat,
Saya kira itu jauh lebih cepat dan jauh lebih bermanfaat karena mereka sendiri yang pelihara. Nah, kita bisa lihat ini mereka cat, ya ini memang tidak rapi karena cat mereka, tapi bukan masalah rapinya, tapi masalah public engagementnya, public participatorinya. Itu yang punya nilai. Bukan sekedar proyek, tapi ini jadi Bukan gerakan sekedar masif. Ya. Nah, kemudian Anda juga memamerkan ini kepada para pemimpin daerah dari seluruh negara Asia Tenggara gitu kan di ajang Asian Mayor Forum 2015 kemarin ya Pak ya. Melihat ini apa reaksi mereka? Jadi mereka sangat tertarik dengan public engagement kita, pendekatan kita, diplomasi dengan istilah mereka, diplomasi kita bagaimana mempengaruhi masyarakat mau ikut follow the government. Julie Bishop, Menteri Luar Negeri Australia juga datang ke sini. Ya. Apa kata dia? Jadi melihat bukan di tempat sini, di tempat yang lain, di sekitar namanya dikasih-kasih longgar yang lain. Longgar yang lain. Dia melihat bagaimana mulai dari pembibitan daerah bekas tempat sampah jadi pembibitan. Kemudian bagaimana sorted sampah, bagaimana mereka membuat UMKM. Menyangka tidak Julie Bishop akan menemukan yang seperti itu di Makassar? Beliau dalam Twitternya menyampaikan kegagumannya dengan pertama juga dia lihat gender, banyak hal yang dia lihat dari gender itu maksudnya? Yang dominan daripada kegiatan ini ibu-ibu. Jadi ibu-ibu lah yang punya waktu banyak. Itu mengisi dan mewarnai longgar ini. Jadi mereka lah yang memelihara, mereka lah yang membibitkan, mereka yang memasarkan, mereka yang membuat UMKM-nya. Jadi penuh ibu-ibu. Ya. Memberdayakan ibu-ibu. Ibu-ibu dengan waktu menjadi ibu rumah tangga yang baik ya. Jangan-jangan gara-gara longgar ini kemudian Makassar dapat Adipura 2 tahun berturut-turut. Salah satunya. Tapi yang paling unik juga nih, katanya untuk syukurannya diadakan di tempat pembuangan akhir sampah. Kita sujud syukur di TPA. Hah? Itu aroma-aroma? Nggak ada. Oh serius Pak? Nggak ada. Ya, semua orang lihat kita sujud syukur di tempat. Jadi sampah itu akan diproses supaya tidak terlalu menyengat baunya apa gimana Pak? Bukan hanya bau, tapi sampah itu bermanfaat sekali. Bisa nanti kita lihat ya di bank sampah kita omsetnya sudah lumayan. Orang-orang yang tidak berpenghasilan gara-gara mengolah sampah sudah penghasilan tetap. Rentenir di lorong-lorong hampir tidak kelihatan lagi. Kenapa? Karena orang sudah menghasilkan. Ya, orang sudah menghasilkan dengan bank sampah. Gitu. Mungkin bukan hal baru karena di daerah lain ada. Tetapi yang cukup kalau fenomenal. Perbandingan saja 3.000 bank sampah di Indonesia, 300 di Makassar. Itu dia. Nah, yang cukup fenomenal adalah omsetnya. Kabarnya juga periode mulai dari Januari sampai Mei lah ya 2016 itu lebih dari 0,5 miliar, bener Pak? Iya, satu bank sampah itu omsetnya tadi saya coba tanya di itu ada sampai 3 juta, 4 juta. Jadi mereka jadi mencintai lingkungan, semua sampah-sampah menjadi berarti. Jadi sampah yang dipisahkan itu menjadi bukan sampah, bahkan menjadi berkah. Mereka tukarkan dengan? Macam-macam, ada 56 model sampah yang diterima. Kemudian bisa tukar macam-macam, tukar gas, tukar ada pulsa, ada tukar beras, ada tukar galon, banyak macam. Kenapa tidak kepada uang? Di mana-mana kan biasanya tukar uang itu kan jadinya tidak produktif karena uang bisa dipakai jalan yang keliru. Aduh, senang banget saya bisa muter-muter di longgar ini. Bikin paru-paru jadi longgar karena banyak yang hijau-hijau di sini. Kita boleh lanjut jalan lagi? Ayo. Pernah jadi atlet, Pak? Saya atlet 30 tahun. Wow, 30 tahun atlet. Saya umur 16 tahun sudah jadi atlet. Softball itu olahraga cerdas. Karena? Ini kan lemparan bola keras, kalau tidak konsentrasi kena. Kembali di Satu Indonesia, kalau sore paling bener di sini ya Pak ya, di pelataran Bugis Makassar, ini daerah Pantai Losari. Di belakang kita itu, nah ini dia, kan Bapak sebelumnya arsitek, masih sampai sekarang sih ya? Masih, dan di belakang ini adalah salah satu karya Bapak. Orang-orang bilangnya masjid terapung, karena kalau pasang airnya naik, gitu kan? Terus masjidnya seperti mengambang begitu ya? Apa dulu terpikirnya apa ingin membuat masjid seperti ini? Jadi ini masjid tidak besar, tapi masjid ini ikonik. Kenapa? Karena masjid ini punya konsep yang belum pernah ada di dunia. Yang pertama adalah kita lihat dia 3 lantai
Nah, masjid ini kalau dilihat dari atas, kita lihat tuh tempat tangga, maka akan dilihat angka 9 yang bertaut, 99. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Apa namanya, waterfront city center kita ini, itu dihiasi dengan suara azan. Azan berkumandang, seluruh ruang-ruang kota ini terdengar azan. Jadi religius. Selain masjid, pernah bikin apa lagi Pak yang paling remarkable gitu, yang paling kalau yang jadi ikonik itu saya bikin namanya Coral Triangle Center di Manado. Di Manado. Enak gitu ya jadi arsitek gitu kan, apalagi karya-karyanya bisa dibilang banyak yang nggak biasa. Ya. Terus kenapa tiba-tiba tertarik terjun ke dunia politik? Saya membantu banyak pemerintah di Indonesia, termasuk beberapa kementerian sebelumnya. Saya di belakang layar. Pada saat saya selalu di belakang layar, timbul pada pemikiran, bagaimana kalau kita yang langsung memimpin? Agar supaya seluruh yang kita pikirkan bisa kita transform langsung di lapangan untuk bagaimana membuat masyarakat itu bisa berubah. Pak, kalau kita berbicara soal masa lalu, dulu itu Bapak dibesarkan dalam kondisi keluarga yang seperti apa sih? Atau didikan keluarga, orang tua yang bagaimana? Orang tua saya orang biasa, ibu saya guru biasa, bapak pegawai negeri sipil biasa. Kita tinggal di lorong sempit. Saya 4 bersaudara dan lorong sempit itu tidak membuat kita menjadi sempit berpikir, karena kedua orang tua saya senantiasa memberikan kami modal untuk out of the box. Ada hal yang kemudian Bapak ambil dari didikan orang tua dan sekarang diterapkan ke anak-anak? Iya, yang Apa pertama anak-anak dikasih kemerdekaan berpikir, dan saya kira satu yang paling mahal yang diwariskan oleh ayah saya kepada saya adalah positive thinking. Buktikan bahwa orang yang menghina kamu akan menyesal kemudian hari, bukan menyesal karena kamu siksa, tapi menyesal dengan kebaikan-kebaikanmu. Bapak itu selalu selalu punya banyak ide-ide yang orisinil, yang selalu dia diskusikan kepada kita keluarganya, terutama kita keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ada ide apa aja biasanya Bapak tanyain ke kita dulu. Saya tuh sosoknya penyayang, disiplin, sangat disiplin, rapi, tegas, fun, dan wise. Nggak boleh biarin orang menunggu. Jadi pokoknya harus sesuai jadwal, jam kalau ayah suruh jam gini. Pokoknya kita harus selalu yang tercepat karena ayah tuh nggak suka bikin orang lain nunggu. Ya, tepat waktu. Pak, berbicara soal terus-menerus menerapkan bahasa kebaikan, kemudian juga positive thinking. Kalau boleh kasih satu tantangan terberat menjadi wali kota Makassar itu apa? Saya kira tantangan terberat justru pada saat kita harus merombak kondisi organisasi yang tidak memadai untuk menjalankan program kita. Dan itu kan menyangkut banyak kepala, banyak nasib, banyak keluarga. Tapi kita harus lakukan. Itu saya kira hal yang paling dilema. Tapi memang dunia ini milik orang berani, bukan orang pintar. Berani memutuskan, berani tentang kebenaran, dan berani menindaki kalau ada yang salah. Kalau untuk Bapak melayani masyarakat yang hampir datang setiap hari, Bapak nggak pernah libur ya Pak ya? Nggak pernah libur. Karena waktu bulan puasa tidak pernah tidur malam hari. Ya saya tidur jam 7 pagi, jam 8 saya bangun. 1 jam saja, selama 30 hari, hampir 30 hari begitu. Karena nggak habis-habis orang datang? Nggak pernah habis-habis. Ya ampun, terus supaya tetap kuat, Ikhlas. makan konro setiap hari, nggak ikhlas saja? Ikhlas saja, ikhlas. Aduh, luar biasa banget. Oke, Pak, mungkin ini salah satu yang selama ini membuat Bapak selalu semangat. Boleh dibuka dulu? Ada kaitannya dengan favorit Bapak mungkin? Ya ini memang ini andalan ini. Jadi ini Jadi adalah wali kota doping. ini murah. Ya. Jadi dopingnya ini? Dopingnya itu. Waduh, tapi maksudnya nggak ada yang khawatir gitu Pak? Ini Saya kan nggak jajanan-jajanan tahu yang... Benar. Saya orang sederhana, saya orang sebenarnya konservatif, saya pengen semua cepat. Ya, ini kan yang instan ini. Ini ada satu hal lagi nih. Ada satu hal lagi
yang mungkin bisa mengingatkan Bapak? Luar biasa. Ini butuh ini soalnya tadi memilih coklat sama mie instan. Iya, ini butuh ini. olahraga saya nih. Ya, Pernah jadi atlet, Pak? saya Katanya. atlet 30 tahun. Wow, 30 tahun Ya, atlet saya umur softball. 16 tahun sudah jadi atlet. Oh. Softball itu olahraga cerdas. Karena Ini kan lemparan bola keras, kalau nggak konsentrasi kena. Jadi kita udah tahu kalau misalnya gamenya begini, situation gamenya begini, kita lempar kemana, kita lari kemana, kita tangkap kemana, semua berpikir sebelum peristiwa terjadi. Ya. mungkin kalau misalnya dari sekian lama menjalani berbagai macam profesi, apa yang harus dimiliki oleh anak muda sih terutama ya Pak ya untuk punya pegangan hidup lebih kuat lagi dan punya visi ke depan yang Saya bagus. pikir yang pertama adalah positive thinking. Positive thinking lah yang membedakan orang sukses maupun orang tidak sukses. Nah, yang kedua tentunya networking. Jadi buat setiap waktu jadi one moment in time. Jadi satu momen-momen bagi orang. Jadi kita menjadi bahagian yang selalu diingat orang. Top of mind. Yang ketiga adalah bagaimana setiap orang itu adalah guru kita. Setiap tempat adalah sekolah kita. Jadi yang berikutnya adalah satu musuh itu terlalu banyak. 1000 teman terlalu kurang. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, terima kasih banyak Terima kasih. sudah berbincang-bincang dengan Satu Indonesia. Nah, kira-kira siapa lagi tokoh yang menginspirasi yang akan kami hadirkan dalam Satu Indonesia? Saksikan terus minggu depan. Saya Rahma Hayudindia. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.